Selamat siang, nama saya Desi Natalia Sinaga. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kaidah pencacahan. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari kegiatan belajar ini, diharapkan Anda dapat 1. Memahami dan menggunakan perkalian untuk menyelesaikan masalah. 2. Memahami dan menggunakan faktorial dalam menyelesaikan masalah. 3. Menyebutkan definisi permutasi R unsur dari N unsur dan menggunakannya dalam pemecahan masalah. 4. Menyebutkan definisi permutasi N unsur dan menggunakannya dalam pemecahan masalah. 5. Menyebutkan definisi kombinasi R unsur dari N unsur dan menggunakannya dalam pemecahan masalah. Dan yang terakhir itu dapat membedakan penggunaan permutasi dan kombinasi suatu kejadian. Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat kita telah mengenal istilah peluang suatu kejadian. Misalnya kita pernah mengatakan, hari ini berpeluang besar akan turun hujan, peluang tim voli SMK Negeri 1 Ponorogo untuk menang 80%, dan lain-lain. Nah, kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan adalah suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan. Secara umum cara menemukan banyaknya hasil pada suatu percobaan adalah dengan menggunakan itu ada 3 pendekatan berikut. Yang pertama kaidah perkalian, kedua permutasi, dan yang ketiga itu kombinasi. Satu aturan perkalian, NK aturan cara yang berbeda, maka banyaknya jika tempat pertama dapat diisi dengan N1, tempat yang tersedia cara yang berbeda, tempat kedua dengan N2 cara yang berbeda, tempat ke K dengan NK cara yang berbeda, maka banyaknya cara untuk mengisi K tempat yang tersedia adalah N1 dikali N2 dikali titik-titik dikali NK. Contoh, di sini ada contohnya. Seorang polisi ingin membuatkan plat nomor kendaraan yang terdiri padahal dari tersedia angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan dalam plat nomor itu tidak boleh ada angka yang sama. Berapa banyak plat nomor dapat dibuat? Berapa banyak plat nomor dapat jawab? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita pakai pengisian tempat kosong seperti terlihat pada bagan berikut. Cara angka buat karena satu angka sudah diisikan di kotak kosong, yaitu kotak A, B, C, dan D. Sebab nomor kendaraan jadi tinggal 3 cara karena dalam sudah diisi di kotak A dapat diisi angka 1, 2, 3, sudah diisi atau 5 sehingga ada 5 cara. Kotak B hanya dapat diisi dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4 cara karena satu angka sudah diisikan di kotak A. Kotak C hanya dapat diisi dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3 cara karena 2 angka sudah diisikan di kotak A dan B. Dan terakhir kotak D hanya dapat diisi dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2 cara karena 3 angka sudah diisikan di kotak A, B, dan C. Nah, jadi polisi itu dapat membuat plat nomor kendaraan sebanyak 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 kali 1 sama dengan 120 sehingga ada 120 cara untuk membuat plat nomor kendaraan. Nah, selanjutnya notasi faktorial. Faktorial adalah hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai dengan N dilambangkan dengan N faktorial. Dilambangkan dengan N faktorial. Nah, kita masuk ke definisi.
Definisi n faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali dikali n kurang 2 dikali n kurang 1 dikali n, atau n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali n kurang 2 dikali 3 dikali 2 dikali 2 dikali 1. Untuk lebih memahami tentang faktorial, perhatikan contoh berikut. Nah, contoh, hitunglah nilai dari 1, 6 faktorial, 2, 7 faktorial, per 4 faktorial. Nah, penyelesaiannya, yang pertama 6 faktorial itu berarti sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 atau sama dengan 720. Nah, yang kedua, 7 faktorial per 4 faktorial. Nah, kita tahu 7 faktorial itu berarti 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 4 faktorial berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sehingga 7 faktorial per 4 faktorial sama dengan 210. Buat permutasi. Permutasi adalah suatu susunan unsur-unsur berbeda dalam kendaraan terdiri tertentu. Pada permutasi urutan diperhatikan sehingga AB tidak sama dengan 4 atau 5 sehingga ada 5 cara. Selanjutnya notasi permutasi. Berikutnya notasi secara umum. Notasi permutasi dirumuskan sebagai berikut. N, permutasi NR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Langsung kita masuk ke contoh soal. Nah, tentukan yang pertama tentukan nilai dari permutasi 8,3. Nah, untuk menyelesaikannya permutasi 8,3 kita tinggal masukkan ke rumus sebelumnya yang tadi. Permutasi 8 faktorial per 8 dikurang 3 faktorial atau sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial. Dan dimana itu 8 faktorial per 5 faktorial karena 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dimana 8 dikali 2 dikali 1 berarti per 5 faktorial yaitu 5 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 atau sama dengan 305 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali. Nah, untuk selanjutnya contoh nomor 2, berapa banyaknya bilangan yang dapat dibentuk menggunakan 4 angka yang diambil dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 apabila angka-angkanya tidak boleh diulang dalam setiap bilangan. Nah, kita juga tinggal masuk ke kita mencoba menyelesaikannya. Berarti banyaknya bilangan merupakan fungsi permutasi yaitu dan permutasi 6. Nah, berarti 6 faktorial atau sama dengan kurang 4 faktorial di mana sehingga menjadi 6 dikurang 4 faktorial di mana sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial dan 6 faktorial itu sama dengan 6 kali 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 dan 2 faktorial itu ya 2 faktorial. Jadi nanti 2 faktorial dengan 2 faktorial kita matikan sehingga 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 itu sama dengan 360. B. Permutasi adalah suatu susunan unsur-unsur berbeda dalam yang memuat tertentu. Pada permutasi urutan diperhatikan sehingga dapat ditentukan dengan rumus tidak sama dengan BA. K, L, M sama dengan N faktorial per K faktorial, L faktorial, M faktorial. Kita masuk ke contoh soal. Nah, berapa secara banyak kata yang dapat disusun dari kata matematika? Nah, banyak huruf itu ada 10, banyaknya huruf M ada 2, banyaknya huruf A ada 3, dan banyaknya huruf T ada 2. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus, berarti P sama dengan 10 faktorial atau banyaknya huruf per 2 faktorial atau banyaknya huruf M, 3 faktorial atau banyaknya huruf A, dan 2 faktorial banyaknya huruf T atau sama dengan 151.200.
C. Permutasi siklis. C. Permutasi siklis itu permutasi siklis adalah cara menyusunnya sehingga banyaknya menyusun unsur yang berlainan dalam lingkaran ditulis P siklis sama dengan N dikurang 1 faktorial. Di sini ada contoh permutasi siklis. Berapa banyaknya cara lima orang dalam suatu pesta makan dapat diatur tempat duduknya mengelilingi sebuah meja bundar. Caranya itu banyaknya susunan duduk 5 orang yang mengelilingi sebuah meja bundar adalah 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial atau sama dengan 24. 24 itu dari 3 dikali 2, 4 faktorial sama dengan 24. 4 kombinasi. Dan yang keempat itu adalah kombinasi adalah susunan unsur dengan tidak memperhatikan urutannya. Atau pada kombinasi ini itu berlaku AB sama dengan BA. 1. Aturan perkalian. A. Aturan pengisian tempat. Jika tempat pertama dapat diisi dengan N1, cara yang berbeda. Tempat kedua dengan N2, cara yang berbeda. Tempat ke K dengan NK, cara yang berbeda. Maka banyaknya cara untuk mengisi K tempat yang tersedia adalah N1 dikali N2. Nah, di sini ada contoh notasi kombinasi. Nah, hitunglah nilai dari kombinasi 7,3. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus yang tadi. Berarti kombinasi 7 dan 3 itu sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial. 7 kurang 3 faktorial sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial, di mana 7 kurang 3 itu sama dengan 4 faktorial. Nah, di sini 7 faktorial sama kayak yang sebelumnya, itu berarti 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Nah, kenapa kita sampai dikali 4 faktorial? Karena pernya itu ada yang dibagi 4 faktorial, jadi nanti tinggal kita matikan aja. Nah, di sini kita yang jabarkan itu 3 faktorialnya, di mana 3 faktorial itu sama dengan 3 dikali 2 dikali 1, sehingga hasilnya itu sama dengan 35. Nah, sekian dan terima kasih untuk video pembelajaran dari saya. Mudah-mudahan video pembelajaran ini dapat berguna bagi kita semua. Saya mohon maaf kiranya video ini dapat berguna bagi kita semua. Selamat siang.